Kejutan super sensasional. Ketum Erick Thohir akui akhirnya temukan titik terang soal masalah naturalisasi Jairo Riedewald. Tak tunggu waktu lama langsung ambil langkah gemilang kayak gini demi memastikan sang gelandang bisa segera perkuat timnas Indonesia. Benarkah bertemu langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mempercepat proses ini demi loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak inilah berita selengkapnya. Yes, doa publik akhirnya terkabulkan. PSSI resmi putuskan nasib Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia hari ini. Keputusan besar yang bisa mengubah arah perkembangan Garuda Muda tengah dinantikan dengan penuh ketegangan. Betulkah PSSI sudah menyiapkan pengganti berkelas dari Eropa yang punya rekam jejak gemilang ini? Siapakah sosoknya? Dan akankah ini jadi langkah revolusioner yang membawa Indonesia menuju level yang lebih tinggi? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Yes, alhamdulillah. PSSI konfirmasi temukan direktur teknik baru yang akan segera diumumkan di akhir bulan ini. Sosok misterius yang disebut punya nama besar di dunia sepak bola siap membawa tim Garuda ke level dunia. Langsung muncul spekulasi mengejutkan bahwa legenda Belanda Arjen Robben jadi kandidat kuat untuk mengisi posisi krusial inikah? Jika benar terjadi, maka ini bisa jadi gebrakan besar yang mengubah wajah sepak bola Indonesia. Akankah PSSI berhasil memboyong sang ikon Belanda ini ke tanah air? Langkah super gemilang. Alex Pastor dikabarkan terbang langsung ke Turki dalam misi rahasia untuk memantau pemain keturunan Grade A yang sedang bersinar di klub terbesar Liga Turki. Sosok misterius ini disebut bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia, susul 3 nama lain yang sudah resmi gabung skuad Garuda tadi malam. Akankah ini jadi perekrutan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Bisa mendadak trending 1 di Eropa. Media ternama Belanda ini beri reaksi mengejutkan setelah bintang FC Groningen resmi dinaturalisasi Indonesia. Keputusan besar ini langsung jadi perbincangan hangat karena sang pemain dinilai punya kualitas Eropa yang bisa menjadi duet mau Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Akankah ini jadi transfer naturalisasi paling fenomenal dalam sejarah timnas? Simak ulasan menariknya berikut ini. Ini baru mental top kelas Eropa. Ramadan Sananta mengaku tak gentar sedikit pun meski harus bersaing ketat dengan Ole Romeni di timnas Indonesia. Bahkan malah semakin termotivasi untuk menunjukkan kualitas terbaiknya dan siap membuktikan diri sebagai striker andalan. Persaingan sengit ini bisa jadi pemicu lahirnya penyerang Garuda yang lebih tajam dan berbahaya. Akankah Sananta mampu membuktikan diri dan mengunci posisi di lini depan di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan super sensasional. Ketum Erick Thohir akui akhirnya temukan titik terang soal masalah naturalisasi Jairo Riedewald. Tak tunggu waktu lama langsung ambil langkah gemilang kayak gini demi memastikan sang gelandang bisa segera perkuat timnas Indonesia. Benarkah bertemu langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mempercepat proses ini demi loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak inilah berita selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald menghadapi kendala besar sehingga kemungkinan besar ia tidak bisa membela timnas Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah dokumen yang belum lengkap yang membuat proses ini sulit untuk dilanjutkan. Sebelumnya, Erick Thohir sempat menyatakan bahwa PSSI berencana menaturalisasi Jairo Riedewald agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain Royal Antwerp ini diproyeksikan untuk membantu Garuda dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun setelah melakukan pengecekan lebih lanjut, PSSI menemukan bahwa dokumen Riedewald belum sepenuhnya memenuhi syarat. Untuk Jairo Riedewald, surat menyuratnya belum bisa sempurna. Kebetulan dia sangat welcome, tapi dokumennya ternyata belum kuat, ujar Erick Thohir di GBK Arena.
Sayangnya, Erick Thohir tidak mengungkapkan secara rinci dokumen apa yang menjadi kendala dalam proses ini. Erick Thohir membandingkan kasus Jairo Riedewald dengan Martin Paes, yang juga menghadapi proses naturalisasi yang cukup panjang. Saat itu Martin Paes sempat bermain untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021. Karena usianya sudah 22 tahun saat itu, proses peralihan ke PSSI menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Namun, akhirnya Paes berhasil membela timnas Indonesia. Dalam kasus Jairo Riedewald, PSSI telah berdiskusi dengan beberapa ahli hukum terkait kemungkinan menyelesaikan masalah ini. Kami sudah diskusi dengan beberapa lawyer, namun belum menemui titik temu. Kami tidak mau mengajukan ini ke FIFA dan akhirnya ditolak. Kami takut FIFA tidak percaya lagi dengan Indonesia karena seakan memaksakan, kata Erick Thohir. Kendala utama dalam proses naturalisasi Riedewald diduga terkait dengan aturan FIFA mengenai pergantian federasi. Berdasarkan regulasi, seorang pemain tidak bisa berpindah federasi jika sudah bermain untuk timnas senior sebelum usia 21 tahun. Sayangnya Jairo Riedewald sudah menjalani debut bersama timnas Belanda pada usia 18 tahun dalam kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Turki. Hal ini membuat peluangnya untuk membela timnas Indonesia menjadi sangat kecil karena FIFA kemungkinan besar akan menolak permohonan pindah federasi. Belum bisa sampai hari ini kami belum ketemu klausul yang bisa membuat Jairo Riedewald membela timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Karena permasalahan ini belum terselesaikan, Jairo Riedewald juga dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2026. PSSI saat ini masih terus mencari solusi, tetapi peluang naturalisasi Riedewald tampaknya semakin sulit terwujud. Yes, doa publik akhirnya terkabulkan. PSSI resmi putuskan nasib Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia hari ini. Keputusan besar yang bisa mengubah arah perkembangan Garuda Muda tengah dinantikan dengan penuh ketegangan. Betulkah PSSI sudah menyiapkan pengganti berkelas dari Eropa yang punya rekam jejak gemilang ini? Siapakah sosoknya? Akankah ini jadi langkah revolusioner yang membawa Indonesia menuju level yang lebih tinggi? Simak informasi selengkapnya berikut ini. PSSI akan segera mengambil keputusan terkait masa depan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Ada kemungkinan bahwa mantan pelatih Bali United itu akan dicopot dari jabatannya setelah hasil buruk di Piala Asia U20 2025. PSSI telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Indra Syafri setelah timnas U20 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025. Dalam ajang Piala Asia U20 2025, tim Garuda Muda tampil mengecewakan dengan hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Indonesia bermain imbang melawan Yaman dan mengalami kekalahan dari Iran serta Uzbekistan. Sebelumnya, PSSI telah menargetkan agar Indra Syafri bisa membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Namun, kegagalan tersebut membuat posisinya sebagai pelatih kini dalam tanda tanya besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau memberikan pernyataan panjang terkait nasib Indra Syafri. Ia mengatakan bahwa saat ini PSSI masih mendiskusikan langkah yang tepat. Besok kami akan umumkan, ujar Erick kepada awak media di GBK Arena. Erick juga menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali serta Exco PSSI sedang melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final. Pak Wakil Ketua Umum PSSI sedang melakukan review. Exco PSSI juga sedang berdiskusi, tambahnya. PSSI juga tengah mengumpulkan sejumlah dokumen yang nantinya akan diberikan kepada Indra Syafri. Namun belum diketahui apakah dokumen tersebut berisi surat pemutusan kerjasama atau justru perpanjangan kontrak. Semua dokumen sedang kami siapkan. Besok akan kami umumkan, ucap Erick Thohir. Selain masa depannya di timnas U20, belum ada kepastian apakah Indra Syafri akan tetap memimpin timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand.
Sebagai informasi, Indra Syafri pernah sukses membawa timnas U22 meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Namun, kini PSSI telah menunjuk Gerald Vanenburg sebagai pelatih timnas U22 Indonesia. Vanenburg, yang saat ini menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, disebut-sebut akan ditugaskan untuk menangani timnas U22 di SEA Games 2025 Thailand. Saat ditanya soal kemungkinan Indra Syafri tetap memimpin timnas U22, Erick Thohir hanya menjawab singkat, "Saya belum bisa kasih tahu. Tunggu hasil reviewnya," tutupnya. Keputusan final terkait nasib Indra Syafri akan diumumkan oleh PSSI dalam waktu dekat. Yes, alhamdulillah. PSSI konfirmasi temukan direktur teknik baru yang akan segera diumumkan di akhir bulan ini. Sosok misterius yang disebut punya nama besar di dunia sepak bola siap membawa tim Garuda ke level dunia. Langsung muncul spekulasi mengejutkan bahwa legenda Belanda Arjen Robben jadi kandidat kuat untuk mengisi posisi krusial ini kah? Jika benar terjadi, maka ini bisa jadi gebrakan besar yang mengubah wajah sepak bola Indonesia. Akankah PSSI berhasil memboyong sang ikon Belanda ini ke tanah air? Posisi direktur teknik PSSI segera terisi setelah cukup lama kosong. Sebelumnya, jabatan ini dipegang oleh Indra Syafri, yang kini lebih fokus menangani timnas U20 Indonesia. Sejak Indra Syafri tidak lagi mengemban tugas sebagai direktur teknik, PSSI belum menunjuk pengganti. Kekosongan ini sempat menimbulkan pertanyaan mengenai arah perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Namun PSSI kini memastikan bahwa mereka akan segera mengumumkan sosok direktur teknik baru. Setelah menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, PSSI berjanji bahwa pengumuman dirtek akan dilakukan paling lambat akhir Februari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa PSSI telah memiliki kandidat utama dan optimistis bisa merampungkan negosiasi sebelum 28 Februari 2025. Targetnya tetap 28 Februari, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kami ingin mempercepat proses ini, tapi negosiasi kontrak membutuhkan waktu, ujar Erick. Menurut Erick, pembahasan mengenai durasi kontrak, tanggung jawab, dan beban kerja masih berlangsung, sehingga pihaknya belum bisa memberikan kepastian lebih lanjut. Meski PSSI telah mengajukan proposal kepada kandidat utama, mereka masih menunggu respons resmi. Erick mengakui bahwa proses negosiasi ini memerlukan kesabaran, terutama karena keputusan akhir tetap berada di tangan calon direktur teknik. Kami sudah mengirimkan proposal 3 hari lalu, tapi belum ada respon. Kita harus sabar, ini bagian dari dinamika negosiasi, jelas Erick. Ia menegaskan bahwa PSSI tetap menghormati keputusan sang kandidat dan berharap kesepakatan bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Jika pada hari Senin 24 Februari sudah ada kesepakatan terkait isi kontraknya, kami bisa umumkan pada 27 atau 28 Februari, tutupnya. Kini publik sepak bola Indonesia menantikan siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI yang diharapkan mampu membawa sepak bola nasional ke level yang lebih baik. Langkah super gemilang. Alex Pastor dikabarkan terbang langsung ke Turki dalam misi rahasia untuk memantau pemain keturunan Grade A yang sedang bersinar di klub terbesar Liga Turki. Sosok misterius ini disebut bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia, susul 3 nama lain yang sudah resmi gabung skuad Garuda tadi malam. Akankah ini jadi perekrutan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Tim pelatih timnas Indonesia kembali bergerak untuk mencari pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar mereka adalah Jayden Osterwolde, bek kiri yang saat ini membela klub raksasa Turki Fenerbahce. Jayden merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, tetapi ia juga mampu bermain sebagai bek tengah. Musim ini ia sudah tampil dalam 8 pertandingan di Liga Turki dan juga ikut berpartisipasi dalam 2 laga di ajang Piala Eropa musim ini bersama Fenerbahce. Dengan pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa,
Kehadiran Jayden tentu bisa memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, yang saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ketertarikan Indonesia terhadap Jayden Oosterwolde pertama kali muncul melalui akun Twitter 1907 Bros pada Sabtu kemarin. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor telah melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki untuk menemui Jayden dan membahas kemungkinan membela timnas Garuda. Alex Pastor, asisten pelatih tim nasional Indonesia, melakukan perjalanan ke Istanbul untuk mewawancarai Jayden Oosterwolde terkait peluang membela timnas Indonesia, tulis laporan 1907 Bros. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dan tim pelatih dalam memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Jika Jayden Oosterwolde menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia, maka persaingan di posisi bek kiri akan semakin ketat. Saat ini, timnas Garuda sudah memiliki Shaine Patinama, Nathan Chuaon, dan Calvin Verdonk yang juga bermain di posisi tersebut. Namun, keunggulan Jayden adalah kemampuannya bermain sebagai bek tengah, yang bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun strategi, terutama menghadapi dua laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Selain faktor teknis, nilai pasar Jayden Oosterwolde juga menarik perhatian. Saat ini, Mas Hilgers merupakan pemain dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia, yaitu sekitar 86 miliar. Namun, jika Jayden resmi bergabung, ia akan langsung menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi karena berdasarkan data terbaru, harga pasarnya mencapai 260 miliar. Nilai ini mencerminkan kualitas dan pengalamannya bermain di kompetisi elite Eropa. Proses pendekatan dengan Jayden Oosterwolde masih berlangsung dan semua pihak menantikan keputusan sang pemain. Jika ia bersedia membela timnas Indonesia, maka kehadirannya akan menjadi tambahan besar bagi skuad Garuda, baik dari segi kualitas permainan maupun pengalaman di level internasional. Kini publik menunggu perkembangan lebih lanjut, apakah Jayden Oosterwolde akan segera bergabung dengan timnas Indonesia atau memilih untuk tetap bertahan di level Eropa. Bisa mendadak trending 1 di Eropa. Media ternama Belanda ini beri reaksi mengejutkan setelah bintang FC Groningen resmi dinaturalisasi Indonesia. Keputusan besar ini langsung jadi perbincangan hangat karena sang pemain dinilai punya kualitas Eropa yang bisa menjadi duet mau Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Akankah ini jadi transfer naturalisasi paling fenomenal dalam sejarah timnas? Simak ulasan menariknya berikut ini. Kabar mengenai Indonesia yang kembali menaturalisasi pemain keturunan Eropa mendapat perhatian luas dari publik Belanda, termasuk kalangan media dan penggemar sepak bola di sana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan 3 pemain keturunan Eropa yang sedang dalam proses naturalisasi pada Sabtu kemarin di Jakarta. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero Mulyadi, mantan kiper Inter Milan yang saat ini bermain di Italia, dan James, bek kiri tangguh yang membela Go Ahead Eagles di Eredivisie. Joey Pelupes, gelandang yang dikenal sebagai salah satu bintang di klub Groningen. Keputusan Indonesia untuk menaturalisasi Dan James dan Joey Pelupes langsung menjadi pembicaraan di Belanda. Media-media Belanda menyoroti langkah Indonesia yang semakin agresif dalam mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Garuda. Salah satu media sepak bola ternama Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan berita ini dengan tajuk "Dorongan besar bagi Indonesia, bintang Go Ahead dan selebriti Groningen juga memilih pindah." Dalam laporannya, Voetbal Primeur menyoroti bahwa Joey Pelupes dan Dan James adalah 2 pemain terbaru asal Belanda yang memilih untuk membela Indonesia di level internasional. Media tersebut juga mencatat bahwa kehadiran 2 pemain ini semakin memperbesar jumlah pemain keturunan Belanda yang kini membela timnas Indonesia. Kini diketahui bahwa Indonesia tengah aktif mencari pemain-pemain di Belanda yang memiliki akar keturunan Indonesia untuk memperkuat tim nasional mereka. Dan James sendiri sempat menyatakan dalam wawancara di awal Februari bahwa belum ada pembicaraan serius dengan PSSI, namun ia tetap terbuka jika diberikan kesempatan membela Indonesia.
Kini Indonesia bergerak cepat untuk merampungkan proses naturalisasi James dan Pelupessy. Kehadiran dan James dan Joy Pelupessy di timnas Indonesia dinilai sebagai langkah strategis, terutama dalam persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Football Primour menyebut bahwa kedua pemain ini akan menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Bagi pelatih nasional Patrick Kluivert, kedatangan Pelupessy dan James menjadi peningkatan kualitas yang signifikan dalam perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini publik menantikan apakah proses naturalisasi ketiga pemain ini akan berjalan lancar atau menemui kendala. Jika berhasil, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan besar untuk menghadapi persaingan di level internasional. Ini baru mental top kelas Eropa. Ramadan Sananta mengaku tak gentar sedikit pun meski harus bersaing ketat dengan Ole Romenyi di timnas Indonesia. Bahkan malah semakin termotivasi untuk menunjukkan kualitas terbaiknya dan siap membuktikan diri sebagai striker andalan. Persaingan sengit ini bisa jadi pemicu lahirnya penyerang Garuda yang lebih tajam dan berbahaya. Akankah Sananta mampu membuktikan diri dan mengunci posisi di lini depan di bawah asuhan coach Patrick Kluivert? Persaingan di lini serang timnas Indonesia semakin ketat setelah Ole Romenyi resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun bagi Ramadan Sananta, kehadiran Romenyi justru menjadi motivasi tambahan untuk semakin berkembang dan memperjuangkan tempat di skuad Garuda. Seperti diketahui, Ole Romenyi telah resmi menjadi WNI pada 2 Februari 2025. Proses naturalisasinya rampung setelah ia menjalani pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, London, Inggris. Tak hanya itu, perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga telah selesai, yang berarti Romenyi kini bisa bermain untuk timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Merah Putih, khususnya di lini serang. Namun hal ini juga berdampak pada persaingan yang semakin ketat di posisi penyerang, terutama bagi pemain-pemain Liga 1 seperti Ramadan Sananta. Menanggapi kabar ini, Ramadan Sananta mengaku tidak merasa terbebani atau khawatir. Pemain berusia 22 tahun ini justru semakin bersemangat untuk membuktikan kemampuannya. Persaingan akan tetap jadi persaingan, ujar Sananta saat diwawancarai Bola Sport. Bagus dia Ole Romenyi datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker. Sananta menyadari bahwa kehadiran mantan pemain FC Utrecht tersebut akan membuat persaingan semakin ketat. Namun, ia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan untuk berkembang lebih baik. Itu bukan menjadi alasan saya buat takut atau menyerah untuk bersaing sama dia, tambah pemain Persis Solo itu. Saat ini, Sananta menjadi andalan di lini serang Persis Solo dengan 20 penampilan, mencetak 4 gol dan 1 assist. Dengan performa tersebut, ia tetap optimis bisa bersaing memperebutkan tempat di timnas Indonesia. Jika mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Patrick Kluivert, Sananta bertekad untuk memberikan performa terbaik agar bisa membuktikan kemampuannya di level internasional. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya, tutupnya. Dengan mentalitas yang kuat dan semangat juang tinggi, Sananta siap menghadapi tantangan besar di timnas Indonesia dan berusaha menjadi pilihan utama di lini serang Garuda.